bagaimanapun kondisinya, offline ataupun online, selama kita bersungguh-sungguh, saya yakin kita tetap bisa menghadirkan energi yang sama. Baik, sharing session yang akan saya coba sampaikan pada hari ini adalah mengenai ekosistem ekonomi Islam dan industri halal di Indonesia. Walaupun ada kata-kata Islam di tema ini, tapi nanti kita tidak akan membahasnya dalam konteks agama. Karena kalau seperti itu kan saya malah seperti sedang bertausiah gitu ya. Mentang-mentang dari Kementerian Agama gitu kan. Namun memang ekonomi Islam ini ya core value-nya itu ya nilai-nilai keislaman, bagaimana nanti nilai-nilai tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan berekonomi, dan kemudian apakah nilai-nilai tersebut bisa digunakan dalam setiap transaksi begitu. Tapi apakah hanya muslim saja yang berhak untuk mengakses ekonomi Islam ini? Tentu saja tidak ya. Banyak sekali nanti akan kita temui para investor-investor yang notabene non-muslim tapi tertarik untuk berinvestasi secara syariah karena memang mereka ingin merasakan nilai manfaatnya. Karena itu di sini kita akan membahasnya secara general. Kita mungkin tidak akan mengupas kulitnya satu persatu, tapi paling tidak nanti di sini kita bisa mulai menumbuhkan awareness terhadap kebutuhan akan ekonomi Islam ini. Baik, izinkan saya ya untuk share screen terlebih dahulu. Apa sudah diberi akses? Sudah, Ibu. Ya, baik. Oke, apa terlihat di layar monitor teman-teman semua? Terlihat, Ibu. Ya, saya mungkin menyapanya dengan teman-teman saja ya, jadi akan terasa lebih santai dan juga untuk menghilangkan gap umur di antara kita. Tadi kan teman-teman sudah tahu ya umur saya berapa ya dari CV, begitu. Ekosistem ekonomi Islam dan industri halal. Ini adalah dua hal yang tentu akan sangat saling berkaitan dan akan saling mengelaborasi. Pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam tentu akan juga meningkatkan pertumbuhan industri halal dan begitu juga sebaliknya. Oke, namun sebelum kita akan mulai masuk ke inti materi ya, saya ingin tahu lebih jauh dulu nih, apakah teman-teman di sini sudah cukup mengenal apa itu ekonomi Islam? Apa yang pertama kali teman-teman pikirkan ketika mendengar kata ekonomi Islam? Boleh dibantu menulis di kolom chat saja mungkin ya. Kira-kira tuh saat mendengar ekonomi Islam itu saya terpikir misalnya tentang Mama Dede gitu. Contoh ya, ini contoh saja. Gitu, silakan tulis kalimat yang singkat saja. Saya ingin tahu awal bagaimana teman-teman mengetahui ekonomi Islam ini secara garis besar dulu. Tapi saya tidak bisa melihat tampilan chatnya ya. Oh, Bagaimana, oke, operator? sudah bisa. Baik. Wah, MC-nya jawabannya panjang ya. Sistem perekonomian yang berdasarkan syariat Islam. Oke, betul. Apa ada lagi nih? Saat ini ada 84 partisipan ya. Halal. Ya. Oke, betul juga. Apa ada yang mau memberi pendapat lagi, teman-teman? Oke, saya hitung ya mungkin ya sampai 5 agar kita bisa langsung beralih ke slide berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin masih suasana berpuasa jadi masih lemes, siang-siang ngantuk ya. Sebentar, kok tidak bisa next slide. Apa tampilannya sudah berubah ke slide selanjutnya? Belum, Ibu. Nah, udah, sudah. Oke, nah Sudah. iya, mari kita lihat. Ternyata jika kita melakukan searching di internet dengan keyword ekonomi Islam, kata-kata yang paling sering muncul menyertainya adalah kata-kata yang ada di slide ini. Halal, syariah, no riba atau tanpa riba. Lalu ada Islamic finance, Islamic banking, kemudian juga ada ijaroh, ada juga social distribution gitu ya. Dan tadi karena cuma 2 yang menjawab dan kebetulan dua-duanya keywordnya ada di dalam slide ini. Jadi
Berarti yang lain saya kurang tahu nih, apakah benar-benar belum mengenal tentang ekonomi Islam sama sekali atau memang masih malu-malu gitu untuk mengungkapkan pendapatnya. Karena nanti di sini saya inginnya sih kita saling berinteraksi gitu ya, jadi tidak satu arah mendengarkan pemaparan. Oke, ini juga masih sedikit brainstorming nih. Ada dua gambar di sini. Saya ingin teman-teman yang ada di sini coba menganalisa apa perbedaan gambar pertama dan apa perbedaan gambar kedua. Begitu, karena ini nanti akan sangat berhubungan erat juga dengan apa yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam itu. Mungkin masih bisa bantu juga ditulis di kolom chat, atau bahkan jika ada yang ingin mengemukakan pendapat bisa juga nih open mic mungkin ya. Tapi tulis di kolom chat juga tidak apa-apa, nanti akan saya bacakan. Apa ada yang punya pendapat atau kira-kira apa ya perbedaannya? Tapi ini perbedaannya bukan secara kasat mata ya. Bukan misalnya gambar satu tuh gambar awannya cuma satu, gambar dua gambar awannya ada dua, bukan begitu ya. Tapi tentang konteks yang ada di kedua gambar ini. Bagaimana konteks situasi di gambar pertama dan apa konteks yang dijelaskan oleh situasi di gambar kedua. Begitu. Oke, karena tidak ada yang memberi pendapat, kita lanjut saja ya. Kita lihat. Ada itu Bu, satu Bu ya. Apa itu? Di saya chatnya kosong. Keadilan, oke. Itu. Keadilan itu gambar yang mana? Tulis di kolom chat boleh. Mas Arbiatul atau Mbak Arbiatul ini. Keadilan, oke. Betul sekali. Kita lanjut saja ya. Ternyata saya Ada kalau dari Diki juga Bu. orang dewasa di gambar satu terlihat cuek dan tidak mau memperhatikan orang lain. Orang dewasanya yang mana nih? Semuanya orang dewasa sih. Iya, boleh lah gitu ya. Ini kan tentang perspektif. Satu kesetaraan, dua keadilan. Ya, betul sekali. Ini Mbak ya, Mbak Dava Fauzi Yudanto. Baik. Ini ternyata saya kalau mau next slide harus close chat dulu ya. Nggak bisa langsung next slide. Muncul nggak ya lanjutannya? Muncul Bu, equity. Oke, muncul ya. Equality. Ya, tadi siapa yang menjawab? Mbak Dava ya, atau Mas Dava. Gambar satu adalah equity, gambar dua adalah equality. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, arti equity itu artinya kesamaan dan equality itu artinya keadilan. Yang sama belum tentu adil. Seperti terlihat di gambar satu, masing-masing orang diberikan semacam kotak kayu untuk menjadi tumpuan, tapi tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing orang yang berbeda. Padahal di situ kan bisa kita lihat ada penyandang disabilitas yang seharusnya justru mendapat supporting yang lebih gitu. Akhirnya orang-orang di gambar satu ini tidak bisa mendapatkan akses yang sama untuk menonton pertandingan. Apakah ini bisa dikatakan adil? Nah, lalu sekarang kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Masing-masing orang diberikan fasilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Karena kebutuhan masing-masing orang tentu berbeda. Untuk penyandang disabilitas ini bahkan diberikan custom ya, custom tumpuan gitu ya. Sehingga di gambar dua ini semua orang memiliki peluang yang sama dan bisa mendapatkan akses yang sama. Dan gambar dua ini lebih tepat untuk mewakili apa yang dinamakan dengan keadilan. Dan ini adalah apa yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam. Saya next slide lagi. Ekonomi Islam ini secara definisi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan resources atau sumber daya untuk menciptakan dan mendistribusikan kekayaan bagi umat manusia dan alam semesta untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam konteks mikronya, sistem ekonomi Islam ini idealnya didukung oleh sistem manajemen, juga sistem akuntansi yang tentu harus sesuai dengan prinsip syariah. Lalu apa saja yang mendasari konsep dari ekonomi Islam ini? Yang pertama,
tentu nilai-nilai keislaman tentang anjuran, tentang larangan dalam melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah halal, ini paten ya. Tidak boleh yang haram, tidak boleh juga yang abu-abu atau mendekati haram. Ini tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam. Kemudian balance and fairness, kesetaraan, kesamaan. Ini adalah pecahan dari equality tadi. Ini tentang bagaimana setiap orang diperlakukan secara adil. Dan yang terakhir adalah social welfare atau kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini merupakan konsep yang mendasari munculnya Islamic Social Finance yang biasanya diterapkan melalui wealth distribution seperti zakat, infak, kemudian juga sedekah. Keempat konsep ini yang kemudian membuat ekonomi Islam ini bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi semata yang tujuannya itu hanya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ya seperti ekonomi konvensional, tapi ada tujuan kemanusiaan di situ, ada tujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Karena itu memang banyak peneliti yang sepakat bahwa sistem ekonomi Islam ini bisa menjadi strategi alternatif yang cukup ampuh untuk mengatasi poverty alleviation atau pengentasan kemiskinan. Next slide, ini adalah gambaran besar tentang desain ekosistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan pasar ekonomi konvensional, tentu akan ada supply dan ada juga demand. Supply yang ada pada ekonomi Islam ini bisa dilihat terbagi menjadi commercial finance, lalu ada social finance, halal industry, dan community. Ini adalah kantong-kantong produksi yang menghasilkan output untuk mensuplai kebutuhan pasar ekonomi Islam, yaitu ada dua, pasar global dan pasar domestik. Kita akan ambil contoh satu saja, misalnya pada commercial finance. Di situ ada Islamic banking, produk-produk keuangan yang berasal atau bersumber dari Islamic banking sekarang kan juga sudah cukup beragam. Ada Hasanah Card, kartu kredit syariah, atau yang paling umum itu dan mungkin banyak yang sudah memiliki adalah tabungan syariah. Dan beberapa tahun belakangan ini juga ada produk baru yang di-launching oleh perbankan bekerjasama dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu program investasi haji muda. Jadi ini targetnya memang kelompok masyarakat berusia muda dan mereka itu dipicu untuk bisa mulai berinvestasi membuka tabungan haji bahkan sejak usia mereka 12 tahun. Nah, ini juga sebenarnya merupakan strategi untuk mengantisipasi masa tunggu haji yang cukup lama, karena saat ini kan rata-rata masa tunggu haji reguler itu bisa mencapai 25 tahun ya. Jadi kalau saya nih saat ini daftar haji dan tadi umur saya sudah diketahui kan 36 tahun, maka di usia 61 tahun saya baru bisa berangkat pergi haji. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang muslim, yang punya rezeki lebih, saya sangat menyarankan sekali nih untuk mempertimbangkan opsi investasi haji muda ini. Kemudian di tampilan paling bawah ini ada kotak-kotak yang berwarna kan. Ini adalah supporting system dari rangkaian grand design ekonomi Islam di Indonesia. Ada human capital, R&D atau research and development, regulation, branding, digital technology, dan public awareness. Ini tidak akan saya bahas satu persatu, tapi supporting system ini merupakan titik-titik penguatan di mana jika masing-masing aspek ini sudah kuat dan sudah ajak, maka seluruh proses bisnis ekonomi Islam di Indonesia bisa berjalan dengan sangat optimal. Dan tatanan alur ekosistem ekonomi Islam di Indonesia ini tentu tidak hanya melibatkan segelintir pihak saja, namun juga melibatkan institusi pendidikan yang nantinya akan mendukung peningkatan dari sisi human capital dan juga R&D. Lalu juga ada pelaku industri, baik dari skala mikro atau UMKM hingga perusahaan berskala besar yang nantinya ini akan menyokong dari sisi brandingnya. Kemudian juga dari pihak asing atau global yang nantinya ini akan semakin memperluas cakupan pasar ekonomi Islam dan perdagangan produk halal. Dan artinya juga ini akan meningkatkan awareness bagi banyak umat muslim maupun non-muslim yang ada di dunia.
dan tentu juga disokong oleh institusi pemerintah yang nanti akan banyak berperan dalam hal regulasi, termasuk nanti di dalamnya ada lembaga-lembaga independen maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang nanti mereka itu berperannya dalam hal promosi sosial. Dan keseluruhan elaborasi ini tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2019-2024. Nanti teman-teman silakan deh bisa searching sendiri di internet ya untuk mendapatkan draft Master Plan ini. Jadi nanti akan mendapatkan gambaran lebih detail lagi. Kemudian, para stakeholder ekonomi Islam di Indonesia, terutama dari kalangan institusi dan organisasi, mereka ini memiliki peran yang sangat strategis baik dari sebagai regulator ataupun sebagai koordinator atau bahkan Kementerian Keuangan itu sebagai koordinator karena dia salah satu inisiatornya. Dan salah satu dari seluruh institusi ini adalah Kementerian Agama tempat saya bekerja saat ini. Kementerian Agama saat ini fungsinya adalah sebagai pemberdayaan ekonomi umat dan juga pengembangan industri halal. Secara garis besar itu tugas-tugasnya antara lain dalam peningkatan human capital, misalnya dalam manajemen pendidikan di tingkat madrasah, tingkat universitas, dan perguruan tinggi keagamaan. Karena kan kami ini membawahi Universitas Islam Negeri, kemudian juga universitas keagamaan lainnya selain yang keislaman. Lalu kami juga membawahi pondok pesantren. Lalu juga kita memiliki tugas dalam manajemen haji dan manajemen umroh, manajemen zakat dan wakaf, kemudian juga administrasi jaminan produk halal dan tugas-tugas teknis lainnya. Namun, untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia untuk menjadi salah satu pusat ekonomi Islam terbesar di tahun 2024 seperti yang tercantum dalam nilai dan tujuan Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 tadi yang sempat saya bahas, maka tentu semua pihak ini harus bahu-membahu, harus bersama-sama untuk berpartisipasi aktif dalam tatanan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Dengan bersinergi bersama, tentu akan banyak hal yang bisa kita capai. Selanjutnya, ini adalah gambaran posisi ekonomi Islam Indonesia di mata global berdasarkan data statistik dari Global Islamic Economy, di mana kita cukup berbangga karena tiap tahun posisi kita selalu meningkat. Di tahun 2020-2021 ini kita memperoleh peringkat 4 dari sebelumnya di tahun 2019-2020 kita memperoleh peringkat 5. Kemudian di tahun sebelumnya lagi 2018-2019 kita bahkan hanya bisa meraih peringkat ke-10. Dan di sini sektor dengan skor tertinggi adalah pada halal food ya, yaitu dengan skor sekitar 71,5 dan berada pada peringkat keempat. Ya, dan saya rasa kita semua juga bisa sepakat bahwa makanan-makanan Indonesia ini memiliki nilai jual yang tinggi karena makanan Indonesia ini kan punya cita rasa yang sangat kaya, bahkan rendang itu kan dinobatkan ya sebagai makanan terenak di dunia. Tapi sepertinya bahaya nih kalau kita bahas makanan saat sedang berpuasa begini ya. Oke, jadi kita kembali ke data saja. Berdasarkan laporan dari Global Islamic Economy, 13% dari konsumsi makanan halal di dunia itu berasal dari Indonesia. Dan 18% ekspor makanan halal juga berasal dari Indonesia. Jadi bayangkan, jika penduduk di dunia saat ini jumlahnya itu kurang lebih 7,8 miliar berdasarkan data terakhir yang saya baca dari Biro Sensus Amerika. Ada 7,8 miliar jumlah penduduk di dunia, lalu 13%-nya mengkonsumsi makanan halal di dunia ya tadi. Jadi silakan teman-teman berhitung. Mungkin ada sekitar kurang lebih 1 miliar atau 1 miliar kurang sedikit ya penduduk yang mengkonsumsi makanan halal dari Indonesia. Nah, ini peluang yang sangat besar sekali untuk halal industri di Indonesia. Di dalam negeri sendiri, konsumsi halal food ini juga sangat tinggi. Masyarakat menghabiskan hingga 144 billion dolar. Ini sudah billion ya, bukan million lagi.
menghabiskan 144 billion dolar untuk mengkonsumsi makanan halal. Dan ini yang menjadikan Indonesia masuk ke dalam top 5 halal food consumer market di tahun 2019. Terlebih kan sekarang di era pandemi ini kreasi makanan semakin beragam. Ada jenis makanan yang saya baru tahu itu ada jenis ready to eat, ready to cook begitu, yang sangat praktis, sehingga ini cocok untuk mendorong peluang munculnya pelaku-pelaku industri baru di bidang food and beverage. Kemudian dari sisi Islamic finance, Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Walaupun sejak kemunculannya di tahun 1997 dengan diterbitkannya regulasi terkait pasar modal syariah oleh Bursa Efek Indonesia ya. Saat itu memang performa Islamic finance di Indonesia masih belum terlalu excellent. Namun seiring dengan adanya perbaikan-perbaikan regulasi, kemudian juga kemudahan akses teknologi, maka Islamic finance belakangan ini menjadi semakin populer. Dan isu terkini yang cukup mendongkrak performa Islamic finance di Indonesia ini adalah merger 3 bank syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan satu lagi Bank Syariah Mandiri ya, menjadi BSI. Merger ini memang ditarget oleh pemerintah untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia, BSI, menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia. Kemudian juga perkembangannya bisa dilihat dari indeks saham syariah yang mulai beragam. Dulu kita hanya mengenal ISI, indeks saham syariah Indonesia. Namun sekarang sudah ada hampir 4 indeks, dan yang terbaru itu adalah indeks MES BUMN 17 yang diluncurkan di April 2021 lalu, baru saja. Ini terdiri dari 17 saham BUMN dengan prinsip syariah. Kemudian juga bisa dilihat dari investor syariah yang semakin banyak. Kepemilikan saham syariah sudah mencapai 900.000 lebih dengan 459 jenis saham. Begitupun dengan sukuk yang sekarang ini juga semakin populer di kalangan investor, terutama karena sukuk ini kan bisa menghasilkan fixed income ya. Terlebih lagi di tahun 2021 lalu, 2021 lalu, BEI ini mengeluarkan aturan yang memudahkan perusahaan. Ya, oh bukan, saya pikir menanggapi. Ya, saya lanjutkan. Jadi di tahun 2021 lalu, bulannya tepatnya nanti akan BEI ini mengeluarkan aturan yang memudahkan perusahaan. Maaf sebelumnya, host apakah? Iya, dalam Lanjut, Bu. Lanjut. saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Ya, tadi di tahun 2021 lalu BEI mengeluarkan aturan yang memudahkan perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan kecil juga untuk bisa menerbitkan sukuk yang berskala kecil. Jadi kita bisa menemukan banyak sukuk-sukuk yang nilainya murah dan juga semakin mudah cara pembeliannya ya. Lalu juga ada penerapan sistem online trading syariah atau SOTS. Ini merupakan platform transaksi khusus untuk saham-saham berbasis syariah. Jadi dengan kata lain, investasi saham non syariah ini tidak bisa ditransaksikan di SOTS ini. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak tersendat-sendat karena saya sedang sakit tenggorokan sebetulnya. Baik, saya lanjutkan ya. Atau saya Silakan, Ibu. bicaranya agak pelan saja ya? Apa saya bicara terlalu cepat ya? Saya tadi beberapa kali merasakan kok gatel gitu. Saya lanjut ya. Haus ya, Bu ya, haus. Enggak, saya memang sedang agak sakit tenggorokan kebetulan. Suaranya juga agak bindeng ya. Tapi cukup jelas insyaallah, Bu. Ya, baik. Saya mungkin berbicaranya agak lebih pelan aja ya temponya ya, biar tidak kelibet gitu nanti. Karena ini nih ada masalah tenggorokan sedikit. Silakan. Kita lanjutkan. Ini masih tentang posisi ekonomi Islam di Indonesia di mata global. Kita lihat sekarang dari sisi halal travel. Indonesia saat ini berada pada peringkat 4 secara global dalam hal wisata halal. Nah, ini juga kita tahu bahwa Indonesia itu kan negara dengan banyak kearifan lokal dan budaya, juga banyak tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah. Jadi, ya
Sudah pasti di Indonesia ini banyak sekali wisata-wisata religi yang bisa kita temukan. Contohnya misalnya mungkin yang saya tahu itu wisata Makam Wali Songo, atau di Jakarta itu ada wisata Masjid Kubah Mas dan Masjid Istiqlal, termasuk bisa dijadikan objek wisata ya. Kemudian yang juga disoroti adalah hal kosmetik dan farmasi yang berdasarkan data GIE tadi menduduki peringkat kelima secara global. Perusahaan kosmetik halal yang cukup besar yang saya tahu adalah Wardah, tapi sekarang juga muncul ya perusahaan-perusahaan lain seperti MS Glow itu juga sudah berlabel halal. Lalu juga ada dari sisi perusahaan farmasi atau kimia, ada produk-produk deterjen halal, ada produk sabun cuci piring halal, cukup beragam sekali sekarang. Lalu juga dari sisi modest fashion, banyak sekali sekarang pelaku industri fashion yang mendesain baju-baju yang syar'i dan tertutup. Apalagi ini kan sudah mendekati Idul Fitri. Nanti akan mulai banyak tuh biasanya berseliweran promo-promo fashion muslim. Dan inilah yang nantinya akan mendorong terciptanya halal lifestyle atau gaya hidup halal di kalangan masyarakat. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana posisi ekonomi Islam Indonesia secara global. Nah, sekarang kita bisa mulai memetakan apa saja peluang dan apa saja tantangan dalam pertumbuhan ekosistem ekonomi Islam ini. Kita akan awali lagi dengan quotes. Economic growth doesn't mean anything if it leaves people out. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak akan ada artinya kalau membiarkan orang-orang atau human resource di dalamnya tertinggal atau tidak ikut bertumbuh atau diekskludkan begitu. Ini kata Jack Kemp ya. Dia itu merupakan seorang politikus Amerika yang juga sebelumnya adalah pemain sepak bola. Jadi apa peluang yang dapat mendorong ekonomi Islam untuk terus bertumbuh? Nah, salah satunya adalah people in the country atau demografi. Dan Indonesia ini merupakan negara dengan bonus demografi yang tinggi. Jadi kita punya aset manusia yang cukup berlimpah. Data dari Bank Dunia secara global menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan penduduk secara global ya terus meningkat, dan puncaknya ini di tahun 2025 akan didominasi oleh penduduk usia produktif atau working age. Nah, dari jumlah penduduk itu Indonesia menyumbang 87,2% dari populasi penduduk muslim di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini secara otomatis kan akan berkontribusi pada kemampuan belanja produk halal secara global, dan juga jika human asset ini tadi bisa dibina dengan baik, maka akan memunculkan potensi-potensi SDM unggul di bidang ekonomi Islam, sehingga nanti diharapkan kita bisa membawa Indonesia untuk menjadi leader industri halal di dunia. Kemudian peluang yang kedua, potensial value-nya adalah big Muslim market share. Tentu saja tadi sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka akan semakin memperluas cakupan market atau pasar. Nah, ini dari data MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia ini berada di kisaran 40% lebih ya, baik untuk potensi pasar di Indonesia sendiri atau secara ASEAN. Bahkan pada tahun 2024 diprediksi bahwa market size ekonomi Islam akan meningkat hingga 3, triliun US dollar. Dan itu masih di luar sektor keuangan, artinya tidak termasuk Islamic banking, Islamic capital market, dan juga Islamic social finance. Sedangkan untuk market size sektor ekonomi Islam sendiri juga diprediksi akan meningkat hingga 3,4 miliar US dollar. Nah, di slide ini jika ada yang memperhatikan, saya tampilkan gambar pasar terapung ya. Ini memang saya pilih khusus karena ini mewakili semangat pelaku pasar di Indonesia. Ya kan, bagaimana tidak bersemangat begitu. Bahkan walaupun berada di lokasi yang tidak biasa, berada di atas air, di atas sungai, mereka tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi. Dan ini juga menunjukkan bahwa potensi pasar halal di Indonesia memiliki peluang cukup besar untuk digarap oleh pelaku usaha lokal, terutama yang berskala kecil. Peluang yang selanjutnya adalah potensial collaboration atau semangat berkolaborasi. Ini adalah bentuk
dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga berbagai pihak untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. Antara lain tadi yang sudah kita sempat singgung adalah Master Plan Eksyar atau Ekonomi Syariah 2019-2024 yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk bisa membawa Indonesia sebagai pusat peradaban ekonomi Islam di masa depan. Kemudian juga ada regulasi-regulasi dan berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri halal. Seperti contohnya di sini yang saya sebutkan adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang kebetulan ini ada dalam ranah Kementerian Agama. Kemudian juga ada pengembangan zona ekonomi dan kawasan industri halal dan juga zona kuliner khas halal. Yang salah satu dasar terciptanya ini adalah dalam rangka bentuk perlindungan konsumen agar memperoleh produk-produk yang halal, di mana program ini juga melibatkan Kementerian Agama, kemudian Kementerian Keuangan, dan BPPOM RI. Namun, setiap ada peluang tentu ada tantangan. Sekarang saya akan ambil quotes dari Pak Jokowi, Presiden kita. Ini saya akan banyak berquotes nih, biar tidak terlalu kaku gitu ya. Presiden kita berkata begini, "Where we see challenges, I see opportunities. Indonesia's challenges are your opportunities." Jadi, poinnya adalah bahwa tantangan itu ya sebetulnya peluang juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengolah tantangan itu menjadi peluang. Tapi kita akan tetap petakan dulu apa tantangan yang ada di ekonomi Islam Indonesia. Dan apa tantangan paling terbesar saat ini? What is the big challenge? Ini sebetulnya saya sudah kasih clue sedikit nih. Bisa terlihat dari gambar di sini ya, ada tenaga kesehatan yang frustasi, menunduk gitu. Sebenarnya teman-teman juga sudah bisa menebak apa tantangan terbesar untuk ekonomi Islam di Indonesia, bahkan mungkin seluruh sektor ekonomi di dunia. COVID-19 pandemic. Pandemi COVID merupakan tantangan terbesar kita sampai saat ini, dan kita juga saat ini masih merasakan dampaknya ya. Tempat wisata sepi pengunjung, kemudian pembatasan penerbangan baik domestik maupun internasional, dan ini banyak membuat biro travel merugi. Juga restoran-restoran dan tempat makan membatasi jam operasionalnya. Produktivitas SDM juga menurun baik secara mental maupun secara fisik. Kemudian juga banyak perusahaan yang demi menjaga cash flow-nya, mereka akhirnya terpaksa mem-PHK karyawan. Dan banyak lagi mungkin economic shock yang diakibatkan oleh pandemi ini. Tapi lalu bagaimana agar tantangan ini justru bisa menjadi peluang? Ini jawabannya. We have to adapt. New normal. Kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Perusahaan-perusahaan kan sekarang juga sudah mulai menciptakan sistem kerja yang memungkinkan pegawainya bisa bekerja secara WFH. Yang kita lakukan saat ini juga sebetulnya kan salah satu jenis adaptasi. Kita sekarang belajar atau saling menuntut ilmu ya, bisa dibilang menuntut ilmu secara online ya. Pelaku-pelaku pasar juga mulai diarahkan untuk bertransaksi secara cashless. Yang tadinya aplikasi order makanan online itu kita hanya mengenal GrabFood dan GoFood ya. Tadinya saya hanya mengenal dua itu, sekarang ini sudah ada Shopee Food, Traveloka Eats ya. Dan ini tentu membuka peluang lebih besar kepada resto-resto halal untuk menjangkau konsumennya. Bahkan sekarang memperpanjang SIM saja sudah bisa online, dan saya baru mencobanya ya. Hanya butuh 3 hari SIM itu sudah diantar ke rumah saya. Kemudian apalagi membuka tabungan juga bisa dilakukan secara online sekarang. Berzakat dan berdonasi juga bisa secara online. Laporannya juga dikirimkan secara online ya. Nah, ini kan merupakan cara memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Kita menjadi lebih kreatif. Tantangan selanjutnya, the ultimate challenge. Ultimate challenge ini adalah isu yang juga cukup sentral, yaitu dari sisi human resources. Indonesia masih butuh banyak sekali modal manusia yang memiliki wawasan mumpuni di bidang ekonomi Islam.
bisa dilihat bahwa cendekiawan ekonomi konvensional masih mendominasikan di Indonesia. Saya mungkin sedikit juga menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi saat saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP, karena saya memang sudah diarahkan untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan tujuan kementerian saya, yaitu terkait perekonomian Islam. Jadi saya harus mencari universitas yang memang menyediakan jurusan tersebut atau prodi tersebut kan, tapi ternyata tidak banyak universitas, apalagi yang top 5 di Indonesia itu yang punya jurusan perekonomian Islam. Mungkin di UNJ juga ya, untuk S3-nya belum ada ya. Tapi tolong koreksi jika saya salah nanti ya Pak Yusuf. Begitu. Akhirnya saat itu pilihan saya hanya 2. Di UI sendiri belum ada untuk S3-nya. Pilihan saya hanya UGM atau Universitas Airlangga, yang mau tidak mau terpaksa membuat saya nanti harus imigrasi nih, maksudnya saya harus pindah domisili nih ke Jogja, jadinya begitu. Nah, ini hanya sebagian contoh ya. Contoh yang bukan pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa memang institusi pendidikan yang fokus pada ilmu ekonomi Islam ini belum banyak di Indonesia. Literasi keuangan syariah juga saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah, baik untuk menciptakan public awareness maupun untuk memperkaya wawasan keilmuan SDM di Indonesia yang memiliki interest di bidang ekonomi Islam. Data OJK di tahun 2019 itu menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, masih di angka 9%, dan tingkat literasi keuangan syariah Indonesia masih di angka 8,93%, bahkan tidak sampai 10%. Untuk itu, saat ini OJK dan juga Bank Indonesia serta institusi terkait lainnya, termasuk juga Kementerian Agama, sedang gencar sekali mengadakan rangkaian seminar, webinar, maupun pelatihan-pelatihan terkait literasi keuangan syariah. Kementerian Agama sendiri membuat satu kanal di sosial media yang bernama Literasi Zakat Wakaf. Ini fokusnya lebih terkait kepada Islamic Social Finance ya. Namun kita juga sedang melakukan pengembangan SDM serta membuat kerangka-kerangka regulasi yang lebih berbasis kepada riset. Kemudian peningkatan kualitas SDM syariah juga dapat dilakukan dengan menginklusi konsep syariah dalam berbagai aktivitas. Misalnya dengan mengadakan event-event pagelaran produk halal seperti Halal Restaurant Week, Halal Travel Fair, juga menyisipkan pesan-pesan syariah dalam berbagai produk-produk rumah tangga atau produk-produk yang memang sering digunakan oleh konsumen. Ini contohnya ada Sharp, dia menginisiasi kulkas halal pertama di Indonesia. Lalu juga ada sandal halal. Nah, inklusi ini nantinya bukan hanya meningkatkan consumer awareness saja, tapi juga mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi. Kemudian, peningkatan kualitas SDM juga bisa didorong dengan adanya penetapan standarisasi profesi di bidang ekonomi Islam. Sertifikasi profesi ini juga membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap agen-agen ekonomi Islam di Indonesia. Lalu apa saja sih ya profesi yang ada di ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam yang mungkin jarang terdengar gitu, tapi ini sudah ada aturannya. Pertama ada auditor halal, dan ini sertifikasi profesinya akan dikeluarkan oleh LSP, LPPOM MUI. Jadi jika sudah memiliki sertifikasi auditor halal, maka si auditor halal ini bisa bergabung dengan LPH atau lembaga pemeriksa halal, yang tugasnya nanti dia akan memeriksa, mengkaji, juga mengawal distribusi apakah sudah produk-produk tersebut sudah memenuhi standar halal. Namun saat ini LPH yang ada di Indonesia sendiri masih terbatas. Yang paling populer adalah LPPOM MUI tentu, kemudian ada juga LPH pada PT Sukovindo, dan ada juga LPH pada PT Surveyor Indonesia. Kemudian ada juga profesi penyelia halal. Sertifikasi profesinya juga dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Profesi ini nanti akan ditempatkan pada perusahaan-perusahaan yang memang bergerak pada industri halal, juga pada pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk halal.
Nah, nanti penyelia halal ini tugasnya adalah mendampingi auditor halal tersebut. Lalu juga dia akan mengawasi proses produksi halal dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Ada juga juleha atau juru sembelih halal ya. Ini belum ada sertifikasi profesinya, tapi ada pelatihan-pelatihannya yang diselenggarakan oleh MUI juga. Lalu ada analis produk halal yang biasanya bekerja di laboratorium untuk menganalisa kehalalan suatu produk. Ada pemandu wisata halal, juga belum ada sertifikasi profesinya, mungkin perlu diusulkan, tapi sudah ada fatwa MUI-nya ya. Bisa dilihat di situ. Kemudian juga ada ahli syariah pasar modal atau ASPM yang nanti tugasnya akan mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dan untuk menjadi ASPM ini maka kita wajib memiliki surat izin dari OJK dan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah diatur oleh OJK. Oke, selanjutnya the common challenge atau tantangan umum. Ini adalah tantangan klasik yang memang biasa dihadapi pada tiap agenda pertumbuhan industri apapun, bukan hanya ekonomi Islam saja, yaitu permodalan. Nah, salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan modal perbankan syariah tadi sudah kita bahas adalah merger 3 bank syariah. Nanti mungkin juga bisa diinisiasi merger-merger yang lainnya. Kemudian juga perlu ada suntikan modal dari pemerintah, bisa juga berupa bantuan lain, misalnya pemerintah mengadakan program-program pemberdayaan UMKM atau pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan regulasi sehingga biaya-biaya birokrasinya semakin murah. Untuk UMKM alternatifnya bisa melalui pemberian kredit murah dari bank-bank syariah, dan ada juga skema crowdfunding syariah ya. Ini merupakan bentuk permodalan yang didapat dengan cara kolektif dan seluruh tahapannya nanti dilakukan secara online melalui platform, biasanya melalui fintech. Kemudian tantangan yang lebih spesifik lagi adalah terkait product development, halal product development ya. Untuk menginisiasi inovasi produk halal ini maka perlu sekali melakukan penguatan dari sisi R&D-nya, lalu juga perlu dilakukan uji market dan juga perlu dilihat nilai manfaat yang besar produk itu yang akan bisa menunjang kehidupan masyarakat. Dan tentunya dengan mengoptimalisasi peran digital teknologi. Dan yang paling utama adalah perlunya percepatan sertifikasi halal, karena ini akan membantu memvalidasi kehalalan dari produk ya, sehingga masyarakat nanti akan merasa aman saat mengkonsumsi produk tersebut. Nah, ini sedikit insight yang saya tampilkan mengenai alur sertifikasi halal di BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang sekarang tentu prosesnya lebih mudah karena bisa mendaftar secara online, dan juga kan beberapa waktu lalu ini Kementerian Agama baru saja meluncurkan program Sehati, sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM halal dengan targetnya ini sebanyak 25.000 UMKM, dan program ini berlangsung sejak Maret hingga Desember 2022 ini. Nah, untuk informasi lebih jelasnya, jika ada yang tertarik atau punya bisnis kecil-kecilan di sini, lalu ingin melabelkan produknya menjadi sertifikasi halal, bisa langsung saja nanti menuju website BPJPH ya, karena di situ nanti ada informasi spesifik tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, ini adalah slide terakhir. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari keseluruhan materi ini? Yang pertama, sistem ekonomi Islam mendorong para pelaku ekonomi baik masyarakat maupun industri untuk masuk dalam rantai distribusi pemerataan kekayaan yang tujuannya adalah untuk social welfare atau kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa dalam rangka mendorong agar perkembangan ekonomi Islam ini bisa berjalan optimal, maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan komprehensif, dan tentunya ini tidak bisa dilakukan secara terpisah, artinya perlu sinergi dari berbagai pihak. Lalu yang ketiga yang bisa kita simpulkan,
bahwa tantangan yang tadi dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam justru harus dapat kita transformasi menjadi peluang, sehingga nanti akan semakin besar kesempatan pertumbuhan ekonomi Islam ini di masa depan, ya. Dan sebagai penutup, ada satu quotes terakhir yang ini juga menjadi favorit saya dan dapat menggambarkan pesan yang ada dalam ekonomi Islam, yaitu wealth is from God. Kekayaan itu milik Tuhan, milik Allah. So spend it in the way of God. Jadi gunakan juga di jalan Tuhan, yaitu untuk kebaikan dan menolong sesama. Begitu saja, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih Ibu Irna atas pemaparannya yang luar biasa ya, sangat detail